Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Intan Fitriana. Saya dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein dan saya peserta Latsar CPNS 2021 gelombang 3, golongan 3, angkatan 5, kelompok 2. Memasuki distance learning mengenai agenda 3, kami mempelajari mengenai manajemen ASN, kemudian pelayanan publik dan WOG, Whole of Government. Untuk hari ini, kami mendapatkan tugas individu mengenai deskripsi, mengenai identifikasi beberapa isu aktual terkait pelayanan publik dan WOG. Lalu pada tugas ini saya mengemukakan 4 permasalahan yang terkait dengan pelayanan publik dan WOG. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan anak yang belum terpadu dilakukan dalam satu gedung. Seperti halnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Di sana terdapat gedung Kiara yang khusus untuk pelayanan kesehatan anak. Nah, di RSMH atau Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein, hal ini belum terselenggara, sehingga menurut saya hal ini layak dijadikan sebagai isu aktual terkait pelayanan publik dan WOG, karena pelayanan di anak yang tidak dalam satu gedung membuat anak dan keluarga menjadi harus keluar dari gedung pelayanan untuk menuju misalnya pemeriksaan radiologi di gedung atau instalasi radiologi. Begitu juga untuk keperluan pemeriksaan yang lain. Sehingga saya memikirkan ini dimasukkan ke dalam isu aktual. Yang kedua, saya menuliskan mengenai waktu panggil pasien ke ruang pemeriksaan dokter yang cukup lama. Hal ini terkait lamanya proses dari pendaftaran dirawat jalan, kemudian petugas perlu mencari rekam medis yang sesuai dan kemudian diantarkan ke ruang dokter. Memang tidak terjadi pada seluruh pasien, namun terkadang hal ini terjadi dan membuat pasien mengeluh dan akhirnya pada sebagian membatalkan pengobatan dan kembali di hari yang lain. Jadi menurut saya ini menjadi tidak efektif dalam segi waktu. Kemudian yang ketiga adalah pengisian elektronik health record yang belum terselenggara dengan baik dan menyeluruh di bagian atau pelayanan kesehatan anak di poli rawat jalan. Untuk saat ini baru divisi hematologi yang bisa melakukan pengisian rekam medik elektronik. Nah, hal ini tentu membuat bagian yang lain menjadi lebih lama dalam melakukan pelayanan pada pasien. Kemudian yang ketiga, saya mengangkat isu mengenai efek samping steroid, efek samping pemberian steroid jangka panjang pada pasien-pasien yang mengalami penyakit ginjal. Jadi hal ini terkait bahwa indikasi pemberian steroid itu menjadi dilema karena pada beberapa pasien mengalami efek samping yang cukup serius, sehingga saya mencoba melakukan prioritas masalah dengan teknik APKL dan USG. Kemudian saya juga melakukan analisis dengan teknik fishbone. Itu merupakan tugas individu. Yang kemudian menjadi tugas kelompok adalah kami diberikan satu link untuk melihat video mengenai pelayanan baik dan buruk dari pelayanan publik. Di situ kami diminta hal-hal baik terkait dari video pelayanan mengenai pelayanan publik yang diberikan dan juga hal-hal yang buruk. Dan pada hal-hal yang baik ini bagaimana usaha untuk meningkatkan sehingga lebih baik, dan untuk pelayanan yang buruk bagaimana bisa diperbaiki sehingga menjadi pelayanan yang baik. Terima kasih kepada tutor kami Ibu Wilda atas bantuan dan motivasinya bagi kami semua. Terima kasih banyak sudah membantu saya meriset tugas hingga saya bisa mengupload tugas yang lebih baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.